لرضا الله وإلى حضرة النبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبنية أن الله يتقبل دعاءنا ويقضي حاجاتنا ويشفي مرضانا ويرحم والدينا وأمواتنا وأموات المسلمين وأن الله يغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا من مشارق الأرض لمغاربها ببرها وبحرها خصوصا لنا ولكم ولكنا بنية الصحة العافية والسلامة من البلاء والشفاء من كل داء. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنام وعلى آله وأصحابه بررة الكرام. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير.
innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wa nakhusul khusus yang sama-sama kita muliakan. Guru kita tercinta, pimpinan Pondok Pesantren Fathan Mubina Mukarram yang mulia Kiai Haji Khairman Kamal beserta seluruh Dewan Guru dan keluarga besar Pondok Pesantren. Semoga guru-guru kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, panjang umur, barokah dan manfaat ilmunya. Amin ya rabbal. Segenap para asatid dan tamu undangan, juga yang saya cintai dan saya banggakan, segenap santriawan santriawati Fathan Mubina yang insya Allah semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi menjelang siang ini kita hadir dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad. Tentunya harapan kita dari peringatan ini semakin bertambah keimanan kita kepada Allah. Amin. Semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah. Semakin berkualitas ibadah kita kepada Allah. Dan semoga kita diberi kemampuan oleh Allah untuk selalu dapat istiqamah. Al-Fakir atas nama Ihya Ulumuddin mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia, terkhusus kepada keluarga besar Pondok Pesantren Fathan Mubina. Siang ini mendapat kehormatan diundang. Datang tidak sendiri tetapi didampingi istri. Semoga istri saya Ibu Dr. Hajalis Damayanti jadi istri yang soleha. Adik-adikku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, udah siap semua? Ada yang putra udah siap semua? Hah? Siap dengerin? Siap ngaji? Jangan ada yang bisik-bisik tetangga. Dengarkan saya bicara, perhatikan dan tatap wajah saya. Siap? Siap? Terima kasih. Memasuki zaman yang semakin modern, kita ini dihadapkan dengan berbagai macam ragam persoalan. Betul. Betul. Apalagi semakin canggihnya teknologi, di mana semua ini semakin nyata
dan semakin membuat kita semuanya merasa resah dan gelisah. Batin kita terenyuh karena dengan kemajuan zaman dan teknologi yang semakin canggih, nilai-nilai akhlak dan moral semakin rendah. Betul? Betul? Apanya? Itunya. Adik-adikku sekalian, ini merupakan menjadi sebuah tantangan buat kita sebagai generasi muda. Iya enggak? Iya enggak? Karena betapa banyak generasi kita yang sudah terjebak ke dalam satu siklus lingkaran setan. Sehingga generasi masa kini, generasi milenial sekarang ini sudah tidak lagi mengikuti aturan-aturan yang diajarkan agama. Tetapi alhamdulillah, kita yang berada di pondok pesantren ini, insya Allah iman kita, akidah kita dan keyakinan kita tetap insya Allah tidak akan goyah. Amin. Ya Rabbal. Maka modal pertama untuk menjadi generasi muda yang berakhlakul karimah adalah takwa. Apa? Takwa. Sebuah proses penempaan diri dengan cara kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, disertai dengan kesolehan sosial. Maka kalau hal ini tertanam dalam diri kita, maka insya Allah kita ini akan menjadi sosok yang alim dan generasi muda yang berakhlakul karimah. Amin ya Rabbal. Akhlak itu kan artinya peraturan yang datang dari Allah. Sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Baik peraturan yang menyangkut hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Jadi hidup kita ini tidak terlepas dari peraturan Allah. Nah, peraturan itu namanya akhlak. Apa? Akhlak. Bahkan akhlak ini kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Iya enggak? Negara kita ini negara besar. Betul. Bukan tidak ada orang pinter, bahkan orang pinter di negara kita seabreg-abreg. Ngerti nggak seabreg-abreg? Itu bahasa Korea, Bang. Orang pinter di negara kita ini nggak sedikit, tapi seabreg-abreg. Artinya banyak. Tapi orang pinter di negara kita ini pinternya keblinger. Betul. 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 Pinternya keblinger. Tetapi akhlaknya rendah, moralnya rendah. Maka karena itulah negara kita jadi rusak. Tatanan agama rusak. Ekonomi rusak, budaya rusak, pendidikan rusak. Semua jadi naudzu astag.
Makanya adik-adik tetap semangat untuk belajar di sini supaya insya Allah kita semua jadi pemimpin-pemimpin yang berakhlakul karimah. Amin ya Rabbal. Itu tadi modelnya takwa. Takwa itu representasi dari kebaikan, muaranya kebahagiaan. Dan pada akhirnya kita semua akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Tapi di samping takwa ada juga fujur. Representasinya adalah kejahatan. Muaranya adalah kesengsaraan. Dan pada akhirnya orang yang fujur nanti akan masuk ke dalam neraka. Astagfirullah. Mudah-mudahan kita semua ini dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana pesan Syekh Sakir dalam kitab Wasaya, beliau menegaskan, bertakwalah kalian dalam persaudaraan. Artinya kita jangan saling menyakiti sesama saudara kita. Jangan saling menyakiti sesama teman kita. Bertakwalah kepada Allah dalam diri sendiri. Jangan kita saling dengki, jangan saling iri. Bersihkan hati dari penyakit. Insya mudah-mudahan insya Allah. Kalau yang jadi modalnya takwa, insya Allah kita semuanya sukses. Bertakwalah kepada Allah dalam negaramu. Jangan pernah kau mengkhianati bangsa dan negaramu. Maka disinilah tempatnya untuk mencetak pemimpin-pemimpin yang nanti kalau kita semuanya jadi pemimpin, siapapun kita, maka insya Allah kita kalau jadi pemimpin yang asalnya santri menjadi pemimpin apapun dan siapapun kita, insya Allah kita tidak akan pernah mengkhianati bangsa dan negara kita. Amin. Ya Rabbal. Sekarang ini kan masalahnya pemimpin di negara kita banyak yang mengkhianati bangsanya sendiri. Betul tidak? Betul tidak? Astag. Insya Allah kita semuanya jadi pemimpin yang beriman. Amin. Amin. Bicara Isra dan Mi'raj ini bicara iman. Sebuah peristiwa besar yang tidak bisa diterima dengan akal dan logika kita. Hanya bisa diterima dengan iman kita. Karena itu Isra ini menjadi ujian besar bagi seluruh umat Islam. Sebuah sumber inspirasi yang tidak pernah dilekang oleh waktu. Sampai kapanpun kita ini umat Islam akan selalu diingatkan dengan sebuah peristiwa besar Isra dan Mi'raj yang terjadi dan dialami oleh Nabi kita Muhammad, Nabi dan Rasul pilihan Allah, manusia paling sempurna, manusia yang paling teristimewa, manusia pilihan Allah yang tidak akan pernah tergantikan di dunia ini. Betul? Betul? Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat Nabi yang berakhlakul karimah. Amin ya Rabbal. Maka bicara Isra dan Mi'raj, adik-adikku sekalian, bagi kita sudah tidak asing lagi. Sudah berapa puluh kali kita peringati Isra dan Mi'raj. Betul? Betul? Nah, kita ambil ibrah dari peristiwa ini. Ketika Rasulullah akan diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu dibedah beliau punya dada oleh malaikat Jibril. Setelah dibedah oleh malaikat Jibril,
dikeluarkan jantung hatinya, dicuci dengan air zam-zam sebanyak 3 kali, lalu diisi dengan ilmu, hikmah, yakin, sabar, dan segala macam kebaikan, dijauhkan dari kotoran hati, lalu dirapatkan kembali oleh malaikat Jibril. Setelah dirapatkan kembali oleh malaikat Jibril, rapat, nggak ada bekas bedahannya. Maka dari sinilah muncul sebuah ilmu teknologi dalam ilmu kedokteran, namanya bedah operasi. Tapi kalau dokter bedah orang sakit jantung, setelah dibedah ada bekas bedahannya. Tapi kalau malaikat bedah Nabi dirapatkan, nggak ada bekas bedahannya. Itu namanya ilmu Allah. Ilmu Allah. Ilmu Allah tidak terbatas, betul. Setelah bedah selesai, malaikat Jibril pamit sama Nabi. Ya Rasul, iya, aku pamit sebentar ya. Mau kemana kau Jibril? Ke surga. Mau apa Jibril? Jemput buruk. Kaget. Kaget. Ya, saya yakin adik-adik sudah paham dan sudah tahu dan sudah baca kitabnya. Tapi saya ingin sedikit mengulas. Sampai di surga, dilihat oleh malaikat Jibril ada terdapat puluhan ribu buruk. Yarta'una fi riyadil jannah, asik menari-nari menikmati indahnya surga. Buruk mau ambil, malaikat Jibril mau ambil satu buruk, bingung. Kenapa bingung? Karena buruk yang sebanyak itu yang ada dalam surga tadi, itu buruk kembar semua. Rupanya sama, modelnya sama, potongannya, mukanya, bentuknya, kembar semua, enggak ada yang beda. Malaikat Jibril bingung mau ambil satu buruk. Mana buruk yang harus diambil buat jadi kendaraan Nabi? Akhirnya dipandang, dilihat, diperhatikan. Rupanya ada satu buruk yang beda. Tapi bukan beda rupanya, rupa tetap sama. Cuma buruk yang satu ini sedang ada di sudut sorga. Yang lain asik menari-nari menikmati indahnya sorga. Buruk yang satu ini di sudut sorga menundukkan kepala, dihampiri malaikat Jibril. Lalu ditanya, buruk, kenapa kau menundukkan kepala? Dicuekin malaikat Jibril. Ditanya 2 kali, buruk, kenapa kau menundukkan kepala? 2 kali ditanya, dicuekin. Kira-kira kalau kita dicuekin enak enggak? Enak enggak? Enak enggak? Kayak ibu-ibu dicuekin suaminya, enak enggak? Enggak enak. Didiemin sama suaminya, enak enggak? Enggak enak. Kalau ibu-ibu cuma bisa nangis sambil menyanyi, perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu. Enak gak? Enak gak? Ketika malaikat Jibril bertanya, dicuekin sama buruk. 2 kali tanya, 2 kali dicuekin. 3 kali ditanya, apa kata buruk? Buruk, kenapa kau menundukkan kepala? Akhirnya buruk mengangkat wajah. Ternyata dilihat Jibril, buruk sedang menangis dan berduka. Buruk sedang merana, nggak punya semangat dan gairah hidup. Buruk lagi galau. Buruk lagi galau. Apa lalu kata buruk? Jibril,
Engkau tahu kenapa aku menangis? Engkau tahu kenapa aku merana dan berduka? Tidak punya semangat dan gairah hidup? Engkau tahu ya Jibril, sejak aku mulai dicipta oleh Allah, engkau lihat di jidat aku ada nama sang kekasih, nama baginda Muhammad. Ini orangnya yang bikin aku menangis, ini orangnya yang bikin aku sedih, ini orangnya yang bikin aku merana, nggak punya semangat gairah hidup. Aku rindu sama kanjeng Nabi, pengen berjumpa dengan beliau. Aku rindu Jibril, rindu tahu. Sampai segitunya itu Borok rindu sama kanjeng Nabi. Sampai nggak enak makan, nggak enak ngapa-ngapa. Begitulah orang kalau sedang jatuh cinta. Emang kalau orang sedang jatuh cinta kayak orang gila. Bahkan dia bicara tai kucing terasa coklat katanya. Borok merindukan sang kekasih. Sekian lama. Akhirnya berjumpa juga. Borok, kalau gitu mau ketemu dengan Rasulullah? Mau. Dibawa turun dari langit ke bumi. Turun. Tadi kan naik, sekarang turun. Begitu sudah dibawa turun, jumpa dengan baginda Rasul. Persis berhadapan dengan langsung baginda Nabi. Borok yang sedang tergila-gila dengan Rasulullah, rindu sekian lama terpendam, terobati. Karena saking senangnya Borok nggak sadarkan diri, lupa daratan, sampai Borok itu bernyanyi-nyanyi, ya Nabi salam alaika ya Rasul alaika ya Habib salam salawat. Borok sambil menari-nari depan Rasul, akhirnya ditegur sama malaikat. Sadar tuh Borok. Setelah Borok sadar, apa kata malaikat? Ya Rasul, silakan naik Borok. Mau kemana Jibril? Menghadap Allah Rabbul Izzati. Berangkatlah Nabi didampingi malaikat Jibril di depan, Mikail di kanan, Israfil di sebelah kiri. Berangkat dalam perjalanan Isra. Ketika perjalanan baru saja dimulai, Nabi sudah mendapatkan godaan dan cobaan. Ada suara yang memanggil-manggil Nabi dari arah kanan, ada suara yang memanggil Nabi dari arah kiri, dan ada suara yang memanggil-manggil Nabi dari arah depan. Panggilan kanan terdengar, ya Muhammad, kemari sebentar. Nabi tidak penuhi panggilan kanan. Kanan selamat, kiri datang. Ya Muhammad, kemari sebentar. Panggilan kiri pun tidak dipenuhi, kiri selamat. Akhirnya depan ada lagi yang manggil Nabi. Bukan cuma suara, tapi wujudnya ada. Siapa yang panggil Nabi? Seorang wanita tua tapi kelihatan cantik mempesona. Kenapa? Ibarat orang memakai segala macam perhiasan, bedak segala rupa dipakai, bedak Wardah, bedak Mars, bedak Pixi, bedak Ultima, ya MS Glow dipakai semua udah. Itu nenek-nenek tua tapi kelihatan kece, cantik, pakai segala macam perhiasan. Itu nenek-nenek godain Nabi. Ya Muhammad, sini dong. Ya Muhammad, mampir. Nabi tidak tergoda. Lanjut perjalanan, beliau tanya, Jibril, iya. Itu tadi panggilan kanan, suara siapa gerangan? Itu arah kananmu panggilan Yahudi, ya Muhammad. Untung kau ketika dipanggil, kau tidak penuhi panggilannya. Kenapa? Kalau kau penuhi, umatmu bakal jadi umat Yahudi. Kalau panggilan kiri ya Jibril, itu panggilan Nasrani. Kalau kau penuhi panggilannya, umatmu bakal jadi umat Nasrani semua. Jibril, iya.
Itu tadi panggilan depan bukan cuma suara, tapi orangnya nampak ada. Nenek-nenek tua, tapi centil banget godain aku. Itu siapa ya Jibril? Oh, itu gambaran dunia ya Muhammad. Kalau engkau tergoda panggilan nenek tua yang cantik tadi, niscaya umatmu bakal tergila-gila dengan dunia. Na'udzu. Astagfirullah. Kita merenung sebentar. Panggilan kanan, panggilan Yahudi. Nabi tidak penuhi panggilan kanan, tapi gaya hidup umat Islam sekarang ini sudah seperti gaya hidup Yahudi. Betul tidak? Betul tidak? Tanpa kita sadari, umat Islam ini sudah masuk perangkap Zionis Yahudi, sehingga apapun yang dilakukan maka cara mereka yang dilakukan. Bisnisnya cara Yahudi, dagangnya cara Yahudi. Naudzubillah min. Pakaiannya cara Yahudi, minumannya minuman Yahudi, gaya hidup rumah tangganya gaya hidup rumah tangga Yahudi. Naudzubillah min. Karena memang Yahudi, Nasrani kata Allah tidak akan pernah suka kepada Islam dan kita umatnya. Maka kita umat Islam diperdaya, diberikan oleh mereka racun-racun mematikan untuk mendangkalkan iman dan akidah kita. Betul. Diracuni ABG dengan pakaian seronok, diracuni yang muda yang mudi dengan pergaulan bebas. Akibat pergaulan bebas banyak terjadi kehamilan di luar nikah. Astagfirullah. Diracuni dengan miras, minuman keras. Minum sampanye, bulonya, martini, vodka, AO, Manson, topi miring, brandy, whisky. Belum lagi narkoba, putau, sabu-sabu, petidin, amfetamin, sididin, simidin ditenggakin. Astag. Na'udzu. Sampai ada lagunya sekarang. Ada enggak? Gara-gara sebotol minuman dia jalan. Hobi anak muda. Yang penting kalau lagi kumpul-kumpul, tambah lagi tambah sebotol. Ini apa enaknya minum kok sampai berbotol-botol. Mestinya kita ganti syairnya, ya enggak? Gara-gara sering sholawatan, hidup tenang tanpa beban. Hobi orang yang sholawatan, pastikan dapat ampunan. Kalau lagi kumpul-kumpul, pasti sholawatan. Tambah lagi, sholawatan lagi. Masya Allah, aduh berkahnya hidup kalau sering sholawatan. Enak gak? Enak gak? Mau gak kita sholawatan? Mau gak? Yuk sholawatan yuk, mau gak? Yuk kita sholawat bareng-bareng. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Muhammad, Muhammad. Ayo mainkan. Muhammad, Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah.
Habiballah Muhammad. Muhammad ibni Abdillah wa ya qari kitabillah. Muhammad ibni Abdillah wa ya qari kitabillah. Alaika khubbatul khadrat jakin fi sabilillah. Alaika khubbatul khadrat jakin fi sabilillah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah. Bareng semuanya. Ya Habiballah Muhammad. Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Enak gak kalau salawatan? Insyaallah berkah, amin. Ya Rabbal. Begitulah Yahudi punya misi. Bahkan mereka pun punya prinsip. Biarkan umat Islam agamanya Islam, yang penting bikin umat Islam gak sholat. Biarkan umat Islam agamanya Islam, yang penting bikin umat Islam gak baca Quran. Biarkan umat Islam agamanya Islam, yang penting pakaiannya gak Islam, cara makannya gak Islam, yang dimakannya tidak Islam, yang diminumnya tidak Islam. Racuni umat Islam dengan berbagai racun-racun dan virus-virus Yahudi. Akhirnya kita pun masuk perangkap Yahudi. Na'udhu astag. Terutama racun yang paling mematikan iman kita adalah teknologi yang namanya HP. Betul? 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 HP ini adalah merupakan teknologi yang luar biasa, yang sudah melenyapkan iman, akhlak dan moral kita. Naudzubillah min. Bahkan HP itu bisa jadi setan. Namanya setan gepeng. Namanya setan gepeng. Sampai setannya pun ikut-ikutan main HP. Ada hansip lewat kuburan. Dilihat perempuan duduk di atas kubur, rambutnya panjang, bajunya putih. Hansip teriak, siapa kamu? Setan. Ngapain main HP di atas kuburan? Dijawab, di dalam gak ada sinyal. Begitu kata setannya. Astaga. Itu panggilan kanan, panggilan Yahudi. Lalu panggilan kiri adalah panggilan Nasrani. Untung kau Muhammad ketika dipanggil dari arah kiri kau tidak penuhi panggilannya. Kenapa? Kalau kau penuhi, umatmu bakal jadi umat Kristiani semua. Umatmu jadi umat Nasrani semua. Naudzubillah min. Nabi enggak tergoda panggilan kiri, tapi ada umat Islam yang sudah jadi murtad, keluar dari Islam karena misi kristenisasi. Banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Sudah banyak umat Islam yang murtad dari Islam. Dari Islam. Apa akibat itu? Mereka semua jadi umat tersesat. Naudzubillah min. Nah, semua muaraknya berada di panggilan yang dari arah depan. Umat Islam bisa jadi murtad, menjual akidah, menukar keimanan. Mereka itu tergoda dengan satu godaan. Apa? Itu panggilan depan yang merupakan nenek-nenek gambaran dunia. Makanya dunia ini menjadi fitnah dan ujian buat kita semua. Betul? Betul? Naudzubillah min.
Dunia itu asal kata dana yadnu dunuwun, artinya dekat. Bisa berarti daniun, artinya rendah dan hina. Artinya orang yang terlalu tergila-gila dan mencintai dunia, orang yang rendah dan hina di pandangan Allah Subhanahu. Maka kita ini mumpung dikasih hidup dan kita masih berada di dunia, maka mari kita semuanya jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan. Dikasih kita umur, apalagi masih muda-muda, ayo semangat beribadah, semangat belajar. Kita buktikan bahwa kita semuanya insya Allah jadi generasi muda-mudi milenial yang berakhlakul karimah, yang modal utamanya adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Itulah sedikit sekilas tentang bagaimana ujian yang dihadapi Rasulullah ketika dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Begitu selesai Isra, Nabi langsung Mi'raj. Isra sampai Masjidil Aqsa di Palestina. Ketika itu Nabi berangkat menghadap Allah melalui Mi'raj, sebuah tangga langit. Mi'raj itu tangga langit, tempat turunnya malaikat. Merupakan sebuah teknologi yang punya kecepatan luar biasa. Ketika Isra naik kendaraan namanya Buraq, yang asal kata barkun. Barkun itu artinya kilat. Maka Buraq punya kecepatan secepat secepat kilat. Kaget. Nah, intinya setelah berjumpa dengan Allah, turun perintah sholat pada mulanya 50 waktu. Akhirnya berubah menjadi 5 waktu. Maka yang 5 ini harus kita jaga. Sholat itu ada 2 bagian. Ada 2 bagian. Ada berapa? Ada berapa? Yang pertama sholat syariat, yang kedua sholat hakikat. Ada berapa? 2. Pertama sholat syariat. Sholat syariat itu sholat yang dilengkapi dan sempurna dengan rukun dan syaratnya. Ada berapa syaratnya sholat? Adik-adik pasti udah ngaji. Kalau versi Fathul Mu'in kan ada 5, betul nggak? Syarat sahnya sholat ada 5 menurut versi Fathul Mu'in. Apa syarat yang pertama? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana mensucikan hadas kecil? Berwudu. Bagaimana mensucikan hadas besar? Mandi. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, suci pakaian kita dari najis, suci badan kita dari najis, dan suci tempat sholat kita. Maka kalau sholat jangan sampai pakaian kita terkena najis. Harus suci, badan harus suci, tempat sholat harus suci. Yang ketiga, syaratnya sholat menutup aurat. Kalau lagi sholat auratnya jangan sampai kelihatan, enggak sah. Aurat laki-laki baina surah warrukbah, antara pusar dan dengkul, antara pusar dan dengkul. Nah, yang keempat, ma'rifatu dukhulil waktu. Kita tahu masuknya waktu sholat. Enggak sah kalau sholat belum masuk waktunya. Yang kelima, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, menghadap kiblat. Jadi kalau syarat sahnya sholat ini sudah kita ketahui dan sholat kita sempurna dengan rukun dan syaratnya, maka kita akan memasuki tingkatan sholat hakikat. Sholat apa? Sholat apa? Hakikat. Nah, orang yang sempurna sholatnya dengan rukunnya, maka dia akan meraih sholat hakikat. Dan sholat hakikat itu punya kelebihan. Apa yang pertama? Kata Imam Ibnu Athaillah dalam Hikam,
Pertama tuhrotun lil qulub, salat itu dapat mensucikan hati, salat dapat membersihkan hati. Kalau hati sudah bersih dari penyakit-penyakit hati, maka kita akan selamat ketika menghadap Allah Subhanahu. Sebab hati ini banyak penyakitnya apa enggak? Hati banyak penyakitnya enggak? Termasuk penyakit hati ujub, merasa bangga. Ada yang bangga karena merasa cantik, ada enggak? Ada yang bangga merasa tampan, ada enggak? Ada yang merasa sombong, ada. Ada yang punya sifat ria, ada. Ada yang suka dengki, ada. Ada yang suka iri, ada. Astag. Ada yang suka gibah, ada. Na'udzu. Jadi kalau sholat kita benar, hati bersih. Kalau hati bersih, maka tidak ada penyakit-penyakit hati dalam diri kita. Sekarang banyak orang sholat, tapi kadang-kadang masih ada dengki, ada enggak? Sholat mas sholat, tapi masih iri, ada enggak? Sholat mas sholat, tapi korupsi, ada enggak? Sholat mas sholat, tapi nipu, ada enggak? Sholat mas sholat tapi maksiat, ada enggak? Itu namanya sholatnya belum mencapai tingkatan hakikat. Maka kalau pengen hidup kita baik, perbaiki sholat kita. Kalau kita pengen sukses, perbaiki sholat kita. Kalau kita pengen menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, maka perbaiki sholat kita. Insya. Nah, terakhir saya titip pesan kepada adik-adik. Mau enggak pesan? Mau enggak pesan? Ya, bagaimana supaya ilmu kita barokah? Maka jangan sampai kita lupakan khidmat dan muliakan guru-guru kita. Terutama kita sebagai anak, kita harus muliakan kedua orang. Karena orang tua kandung, ada orang tua guru, ada orang tua mertua. Mereka orang tua kita. Pertama muliakan orang tua kandung kita. Jadilah kita anak yang soleh dan soleha. Ingat bagaimana dulu ibu kita waktu ngandung. Berat apa enggak? Berat apa enggak? Berat. 9 bulan sekian hari dikandung kita oleh emak kita. Ketika emak kita melahirkan, nyawa taruhannya. Makanya pantas kalau seorang ibu diangkat derajatnya oleh Rasulullah. Sampai-sampai seorang ibu disebut Nabi 3 kali. Masya. Apa yang 3 itu? Mengandung, melahirkan, menyusu. Makanya ibu-ibu ada lagunya. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi. Koslet kasetnya. Ada seorang ibu yang ngandung 12 kali, ada. Ada yang anaknya 12, ada. Ada yang anaknya 10, ada. Ada yang anaknya 17, ada. Ada di kampung saya ada ibu-ibu anaknya 17. Masya luar. Maka artinya kita sebagai anak muliakan orang tua. Keramat kita 2. Ibu dan bapak itu keramat dua-duanya. Kemudian orang tua guru kita, muliakan mereka supaya ilmu kita barokah. Amin ya Rabbal. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dijadikan murid-murid yang teladan. Menjadi generasi muda milenial yang bertakwa kepada Allah, yang berakhlakul karimah. Dan kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita santri, insya Allah santri itu bisa memimpin bangsa dan negara. Amin ya Rabbal. Yuk kita baca Fatihah, yuk kita doain orang tua, yuk mau nggak? Kita doain orang tua kita biar sehat,
biar dikasih rezeki yang banyak, yang halal. Dan mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan oleh Allah keselamatan, kekuatan, kesabaran, dan mereka susah payah mencari nafkah buat kita belajar di sini. Doain selalu orang tua kita. Habis sholat jangan lupa Rabbi firli. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh. Yang kedua, doakan ibu bapak guru. Mudah-mudahan insya Allah mereka semua dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala guru-guru yang sabar, yang telah mendidik kita, mengajarkan ilmunya. Mudah-mudahan insya Allah senantiasa diberikan Allah kekuatan lahir batin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yuk kita Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terpenting jangan lupa bahwa kita semuanya selalu ingat bahwa supaya ilmu manfaat, ilmu barokah, hikmah kepada ibu dan bapak guru kita insya Allah. Ya kita Fatihah ala hadikiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kita nanti akan diberikan balasan oleh Allah terhadap amal perbuatan kita. Yang baik, yang buruk akan ada balasannya. Maka kita berupaya isilah hidup ya ini dengan kita selalu banyak beramal soleh. Jangan tinggalkan yang 5 waktu. Tambah sholat yang nah bangun malam sholat tahajud, tambah sholat sunat taubat, taat, hajat, qobliyah, ba'diyah, isyraq, awabin, duha, dan jangan lupa sholat tasbih. Insya Allah mudah-mudahan dengan sholat yang sempurna kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa, dijadikan hamba Allah yang bersyukur. Amin ya Rabbal. Syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani melakukan. Alhamdulillah. Semoga kita jadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Semoga insya Allah kita semuanya dijadikan santri dan santriwati yang berakhlakul karimah, yang beriman, bertakwa, yang manfaat ilmu kita berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Amin ya Rabbal. Insya. Adik-adik, boleh saya pantun? Buah kedong-dong dibolak-balik. Biar rambut gondrong yang penting jadi mubalek. Buah kedong-dong ada di loyang. Biar rambut gondrong yang penting sembayang. Mendingan gondrong bisa ngaji, bisa ceramah daripada botak ngebecus ngaji. Betul gak? Betul gak? Tuh, adik-adik seneng gak? Puas gak? Kita ucap terima kasih kepada Bu Dokter. Semoga ilmunya manfaat. Amin. I love you Yayang. Dan semoga bisa dimengerti, dipahami, dan terima kasih sekali lagi atas nama pribadi dan juga istri. Semoga insya Allah kita semuanya diberikan sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
Jumpa lagi di lain kesempatan bil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.